Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, jumpa lagi dengan saya Robi. Selamat datang di YouTube channel saya. Nah, pembahasan kali ini masih dengan pembahasan skripsi, yaitu saya mengangkat topik tentang kesulitan apa saja yang akan kita hadapi saat mengerjakan bab 2 skripsi. Nah, ini bisa teman-teman jadikan pembelajaran apa saja sih hal-hal yang memang harus dipelajari saat mengerjakan bab 2. Oke, teman-teman, silahkan kita bahas bareng-bareng, kita tonton videonya bareng-bareng. Baik, teman-teman, dalam mengerjakan bab 2 itu sering banget kesulitan ini yang kalian sering temui. Tapi sebelum menjelaskan apa saja kesulitannya, saya akan coba menjelaskan dulu apa sih bab 2 itu. Nah, biasanya bab 2 itu berisi tentang tinjauan pustaka dan landasan teori. Dia berkaitan sama teori-teori pendukung untuk menjawab rumusan masalah kamu. Nah, itu sangat penting. Dan di bab 2 ini sepertinya simpel sih. Padahal menurut saya kalian harus bekerja keras untuk mengerjakan bab 2 ini. Nah, makanya ada 7 poin saya sudah list, yaitu tentang kesulitan apa saja yang teman-teman akan hadapi saat mengerjakan bab 2 skripsi. Yang pertama, masih banyak mahasiswa belum mengetahui atau kurang pengetahuannya mengenai referensi, mengenai jurnal. Jadi teman-teman ketika ditanya, kalian sudah baca jurnal? Ada beberapa mahasiswa mungkin yang nggak tahu jurnal itu apa. Mungkin pas waktu SMA belajar jurnal 10 kolom. Nah, itu berbeda. Nah, teman-teman harus pahami minimal setelah mata kuliah metodologi penelitian, kalian sudah memahami, oh jurnal itu hasil dari publikasi yang kita bisa jadikan rujukan penelitian untuk skripsi kita. Nah, itu teman-teman harus pahami. Jadi, salah satu rujukan untuk skripsi yaitu jurnal. Nah, yang kedua, masih bingung bentuk jurnal itu seperti apa. Yang penting filenya digital, Pak. Ada pendahuluan, latar belakang, dan seterusnya. Nah, teman-teman bisa cari sebenarnya jurnal itu di internet. Bisa di website penyedia jasa jurnal. Kalau di Indonesia ada Garuda, Google Scholars, kemudian Sinta mungkin. Atau kalau yang di luar negeri ada Science Direct, ada Emerald, ada Scopus, dan seterusnya. Nah, kalian bisa cari jurnal-jurnal tersebut. Nah, kemudian juga kalian harus mengetahui link-link apa saja sehingga nanti mudah untuk mencari jurnal tersebut. Nah, kemudian yang kesulitan yang kalian hadapi jika penelitian atau referensi yang mau kalian gunakan itu sangat sedikit. Nah, itu bagaimana cara mengatasinya? Nah, nanti mungkin teman-teman bisa diskusi sama dosen pembimbingnya, Pak, ini referensi saya hanya 1 atau 2 karena penelitian ini termasuk baru. Nah, pintar-pintar kalian berdiskusi dan berkomunikasi dengan dosen pembimbingnya. Kemudian juga yang paling penting ini kurangnya kemampuan mahasiswa untuk memahami isi dari jurnal tersebut dan juga mereviewnya. Tetapi ini bukan kekurangan mahasiswa, dosen-dosen seperti saya pun masih agak sulit untuk memahami tentang jurnal. Jadi teman-teman, jurnal itu terdiri dari 1 sampai 12 halaman lah ya maksimal, 6 sampai 12 halaman. Jadi teman-teman bisa pahaminya dengan membaca abstrak. Jadi kalau kalian baca abstrak dan abstrak pada jurnal tersebut bagus, itu semua informasi yang ada pada poin-poin tersebut itu kalian bisa pahami. Walaupun kalau misalnya ada rumus, ada hitung-hitungan, biasanya di dalam jurnal tersebut itu tidak lengkap. Apa yang harus kita lakukan? Kita bisa hubungi autorsnya. Makanya di jurnal tersebut itu ada alamat, email, kemudian kalau yang lebih penting lagi kalau bisa menyediakan nomor telepon. Jadi kita bisa berkomunikasi dengan autorsnya. Nah, atau jurnal yang sulit kita pahami karena dia berbahasa asing misalnya dan kita tidak menguasai bahasa asing tersebut. Itu juga bisa jadi kendala. Tetapi sekali lagi di tahun 2021 ini kendala itu agak kita bisa minimalisir karena kalau misalnya mau translate sudah banyak aplikasi-aplikasi yang membantu kita untuk mentranslate-nya. Kemudian selanjutnya di bab 2 nih yang sering bingung juga yaitu sitasi dan cara buat daftar pustaka, memilih jurnal yang baik dan kemudian memasukkannya ke dalam bab 2. Nah, itu kalian harus perhatikan
Sitasi itu ada ketentuan-ketentuannya. Daftar pustaka juga ada ketentuan-ketentuannya atau stylenya. Nah, sebaiknya ketika Anda membuat sitasi ataupun membuat daftar pustaka, Anda harus menggunakan aplikasi. Bisa menggunakan aplikasi Mendeley, bisa menggunakan aplikasi Zotero, gitu ya. Atau aplikasi-aplikasi yang terkait dengan References Manager. Nah, kemudian kesulitan yang akan Anda hadapi yaitu parafrase. Jika Anda sangat sulit memahami parafrase, itu bakal menjadi kesulitan di bab 2. Nah, mulai belajar untuk memparafrase. Memang di internet banyak penyedia parafrase, tetapi sekali lagi ketika kita baca, itu ada beberapa kalimat ataupun paragraf yang tidak baku dan aneh ketika kita baca. Parafrase yang terbaik adalah parafrase yang kita buat sendiri. Tentunya itu memerlukan waktu untuk belajar, sehingga bagi teman-teman yang baru nonton video ini dan masih masuk di bab 5 di semester 5 atau semester 6, teman-teman juga bisa belajar tentang parafrase. Kemudian yang paling penting lagi ketika referensi Anda diminta untuk 5 tahun ke belakang, sedangkan referensinya nggak banyak di 5 tahun ke belakang. Nah, itu jadi problematika juga bagi mahasiswa. Nah, sekali lagi teman-teman, kalian jika ada masalah-masalah teknis seperti itu, silahkan diskusikan dan komunikasikan dengan dosen pembimbingnya. Kalau ada yang jawab, Pak, dosen pembimbing saya sulit dihubungi. Nah, itu jadi problem lagi, nggak hanya di bab 2, tetapi juga jadi problem kalian mengerjakan skripsi. Nah, harapan saya teman-teman ketika menonton video ini dapat membantu dan kalian bisa mempersiapkan skripsi kamu. Jadi dapat menyelesaikan skripsinya tepat waktu, kemudian dapat lancar sidang skripsi, bahkan mendapatkan nilai yang terbaik. Amin. Itu aja teman-teman pembahasan kali ini mengenai kesulitan yang sering kita temui di bab 2. Kita ketemu lagi di video-video lainnya. Terima kasih buat teman-teman yang setia menonton YouTube channel ini dan juga sudah men-subscribe. Yang belum men-subscribe, tunggu apa lagi? Subscribe dong. Kemudian Anda juga bisa follow IG saya di @robilendra dan juga @skripsimahasiswa. Terima kasih. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.